Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Langkah yang pertama, untuk apa menghayal setinggi langit, merintis sedalam lautan, jikalau bukan untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah yang menciptakan bumi ini ibaratkan telur. Di sanalah kita sebagai hambanya makan dan tidur. Hadirin, solawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tersebut tersampaikan kepada Nabi Muhammad dan kita semua mendapat syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Hadirin yang saya hormati, kita sekarang ini hidup di era generasi milenial, di mana generasi milenial adalah generasi yang marak-maraknya perkembangan teknologi. Namun hadirin, ada sebagian orang yang mengambil manfaat dari teknologi tersebut. Namun sangat disayangkan sekali, ada sebagian lagi yang mengambil sisi negatif dari teknologi tersebut. Untuk itu, ceramah saya pada saat ini yang berjudul mewujudkan generasi muda perspektif Al-Quran. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Yang mana artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka takut akan kesejahteraannya. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, walyaqulu qawlan sadida, dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, turunnya ayat tersebut dilatar belakangi oleh kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika itu beliau ingin menginfakkan seluruh hartanya, lantas perbuatannya tersebut dilarang oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, lebih baik harta tersebut diberikan kepada anakmu daripada kamu meninggalkan generasi yang miskin yang meminta-minta kepada manusia. Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 ini menjelaskan tentang pedoman menginfakkan harta
Kita diperintahkan untuk memikirkan anak-anak kita. Sebelum kita menginfakkan seluruh harta, maka jika kita merasa meninggalkan generasi-generasi yang lemah, seharusnya harta tersebut diberikan kepada anak-anak kita tersebut. Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir tersebut memperingati kita untuk tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang kita. Ayat tersebut jelas memperingatkan dalam segi ekonomi. Namun jika kita kaji lebih dalam lagi, ayat tersebut juga memberikan pendidikan moral bagi kita. Generasi muda adalah generasi yang harus dijaga, karena generasi muda adalah generasi harapan bangsa kita ini. Ada istilah mengatakan, rusak pondasi rumah binasa, rusak pekerti suatu bangsa akan binasa. Namun sangat disayangkan hadirin, sungguh ironis ketika kita lihat sejenak bagaimana tidak melihat perkembangan zaman yang semakin lama semakin kian merosot. Sebut saja semakin maraknya tindak kejahatan pelecehan seksual yang sebagian besar pelakunya adalah dari generasi muda harapan bangsa. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar dalam benak kita. Gerangan apa yang terjadi pada generasi muda harapan bangsa? Mereka semua banyak yang terlena dengan kecanggihan teknologi yang datang pada saat ini. Cenderung melakukan apa yang mereka lihat tanpa memikirkan apakah ini negatif, apakah ini positif. Banyak kita lihat. Salah satu contohnya adalah kasus yang beredar di Kota Padang yang menyangkut salah satu universitas ternama di Kota Padang, di mana sepasang mahasiswa melakukan tindak pelecehan seksual kepada temannya sendiri. Sepasang mahasiswa tersebut memvideokan, memfoto temannya dalam keadaan yang disebut saja na'udzubillah keadaannya. Hal ini disebabkan oleh para pemuda yang tidak bisa memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Padahal seharusnya dengan adanya teknologi tersebut, pemuda semakin rajin beribadah, semakin rajin mendengar ceramah. Mengapa tidak? Ceramah saja sudah bisa kita dengarkan dengan kecanggihan teknologi saat ini. Hadirin yang berbahagia, bahkan ada sebagian pemuda yang rela duduk di depan HP bermain game, bahkan terkadang nonton dan tidak beribadah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka tidak heran lagi mengapa banyak para pemimpin saat ini yang koruptor. Karena di masa mudanya mereka hanya menghabiskan waktu, mereka hanya untuk nongkrong, molor, dan terlena dengan kecanggihan teknologi saat ini. Untuk itu, generasi muda seperti apakah yang kita harapkan dapat membangun moral suatu bangsa? Ada beberapa hal. Jawabannya terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad cerita mereka dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Hadirin, ayat tersebut menceritakan sekelompok pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi, di mana pemuda tersebut memiliki iman yang kuat, tidak goyah dengan hal-hal yang dapat merusak moral mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat tersebut memerintahkan kita untuk mencontoh para pemuda Ashabul Kahfi tersebut, karena para pemuda tersebutlah yang pantas kita jadikan sebagai tauladan dalam diri kita. Dalam tafsir ayat tersebut, jelaslah bagi kita semua bahwasanya negara kita yang sangat maju ini memerlukan generasi-generasi muda yang beriman, generasi muda yang cinta akan Islam, generasi-generasi muda yang gemar mengamalkan Al-Quran, juga generasi muda yang selalu meramaikan masjid. Hadirin yang berbahagia, untuk itu di era globalisasi yang serba keren, serba modern dan serba canggih ini, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan demi bisa mewujudkan generasi-generasi muda yang seperti Ashabul Kahfi tersebut. Yang pertama, generasi muda tersebut harus kembali kepada nilai-nilai agama dengan memperdalam makna-makna Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Jika kita membaca Al-Quran, bukan diri kita sendiri yang mendapat manfaat, hadirin. Orang-orang yang mendengarkan Al-Quran yang kita baca tersebut juga mendapatkan pahala dari diri kita sendiri. Masya Allah, sebegitu banyaknya manfaat jika kita membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga terdapat banyak ilmu yang diterangkan oleh Allah. Beberapa ilmu tentang moral juga pendidikan. Jika kita memperdalam membaca Al-Quran, maka kita tidak akan terperosok ke dalam hal-hal yang negatif. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, generasi muda harus gemar dalam membaca, karena ada istilah mengatakan the more you read, the more you get. Semakin banyak kamu membaca, maka semakin banyak kamu mendapat apa yang kamu baca tersebut, mendapat manfaat dari yang kamu baca tersebut. Apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini, seharusnya para pemuda dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk menambah ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara membaca. Karena di HP tersebut tidak hanya game, tidak hanya online, kita juga bisa membaca hal-hal yang bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, serta para pemuda, maka marilah sama-sama kita wujudkan generasi muda yang dalam perspektif Islam. Untuk itu, wahai pemuda Islam, bangunlah. Untuk agama, bangkitlah.
untuk bangsa majulah. Hentikan segala pertikaian yang dapat meruntuhkan persaudaraan. Marilah sama-sama kita berdamai dengan sesama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.